Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang studi Al-Quran dan ilmu tafsir. Saya perkenalkan, nama saya Natasha Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Rizal. Nah, lanjut. Nah, pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u, qira'ah atau Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga adalah bentuk masdar yang berarti menghimpun dan mengumpulkan, sebab Al-Quran menghimpun huruf kata, serta kalimat secara tertib dan tersusun rapi dan benar. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur tanpa ada keraguan pada lafadznya, serta membacanya bernilai ibadah dan tertulis dalam satu mushaf. Nah, nama dan kandungan Al-Quran. Pertama ada Alkitab, yang berarti tertulis atau ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Nah, yang kedua ada Azikru, yang berarti peringatan. Penamaan ini berarti menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi umat manusia. Ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga ada Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Penamaan itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang terakhir ada At-Tanzil, yang berarti yang diturunkan. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan surat. Al-Quran dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada Ashabul Atiwal, yang kedua ada Al-Mi'un, yang ketiga Al-Matsani, dan yang keempat Al-Mufassal. Nah, yang keempat Al-Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu Atiwal Al-Mufassal, Ausat Al-Mufassal, dan Kishor Al-Mufassal. Nah, dalam Al-Quran juga memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang pertama itu adalah sebagai panduan untuk kebenaran. Yang kedua, keistimewaan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, makna yang mendalam. Dan yang keempat itu silabus kehidupan sosial. Yang kedua, menjelaskan tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir diambil dari kata fassaro yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Menurut Imam Ajar-Kashi mengatakan, tafsir adalah suatu ilmu dengannya dapat diketahui bagaimana cara memahami kitab Al-Quran. Pengertian tafsir secara istilah, tafsir berarti penjelasan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafaz yang menunjukkan kepada makna zahir. Lalu corak tafsir. Pengertian corak tafsir. Corak penafsiran yang dimaksud dalam hal ini adalah bidang keilmuan yang mewarnai suatu kitab tafsir. Hal ini terjadi karena mufassir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, sehingga tafsir yang dihasilkan pun memiliki corak sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasai oleh mufassir. Lalu corak-corak tafsir. Itu yang pertama, tafsir bercorak sufi tafsir. Bercorak sufi ialah tafsir dengan kecenderungan mentakwilkan Al-Quran selain dari apa yang tersirat, dengan berdasarkan isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah. Yang kedua, tafsir bercorak fikih. Tafsir bercorak fikih ialah kecenderungan tafsir dengan metode fikih sebagai basisnya, atau dengan kata lain, tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena ilmu fikih sudah menjadi minat dasar mufassirnya sebelumnya dia melakukan usaha penafsiran.
Yang ketiga, tafsir bercorak lugawi tafsir. Bercorak lugawi adalah sebuah tafsir yang cenderung ke bidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi i'rab, harokat, bacaan, pembentukan kata, susunan kata, dan kesusastraannya. Yang keempat, tafsir bercorak abadi ijtimai. Tafsir jenis ini lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat yang berlangsung. Lanjut yang kelima itu tafsir bercorak falsafi. Tafsir bercorak falsafi ialah kecenderungan tafsir dengan menggunakan teori-teori filsafat atau tafsir dengan dominasi filsafat sebagai pisau bedahnya. Selanjutnya, tafsir bercorak teologi. Tafsir bercorak teologi atau kalam ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran kalam atau tafsir yang memiliki warna. Metode tafsir. Pengertian metode tafsir. Metode adalah sesuatu yang penting dalam penafsiran, karena para ilmuwan menyatakan metode adalah suatu cara atau jalan, atau dengan kata lain, cara ilmiah untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Nah, metode tafsir dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah tafsir yang menyoroti Al-Quran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran, Mushaf Jismani. Nah, yang kedua, metode tafsir ijmali. Tafsir yang digunakan untuk menjelaskan uraian-uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar, atau boleh dikatakan metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara singkat tetapi mencakup dengan menggunakan bahasa yang populer, mudah untuk dimengerti dan enak dibaca. Dan yang ketiga ada metode tafsir muqaran. Muqaran memiliki arti perbandingan dalam arti metode yang digunakan. Dalam metode ini adalah cara kerja dengan membandingkan. Tetapi di definisi lain memberikan pengertian muqaran sebagai metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada perbandingan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi. Nah, yang keempat, metode tafsir modif. Metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, cukup sekian dari kami. Saya Natasha Aulia. Saya Muhammad Katirizal. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.